Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di video pertama ini, saya dan Fikra sebagai host akan membahas seputaran Tarwih di bulan suci Ramadan. Dan ada dua orang bintang tamu kami yang bernama Nurul Adinda Zaskia. Baik. Apakah ada pertanyaan di antara Dinda atau Saskia? Ya, gimana silakan bertanya kepada saya atau Ana yang akan menjawabnya. Semoga bisa dijawab ya. Bagaimana pendapat tentang sholat tarawih di kalangan masyarakat dan bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Jika ada perbedaan pendapat di sholat tarawih, itu tidak perlu diperdebatkan, itu tidak perlu dipersoalkan karena itu biasa sering terjadi. Dan menurut Imam Syafi'i, tarawih itu adalah sunnah yang wajib dilaksanakan secara berjamaah, dan tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan saja dan tidak ada di bulan-bulan lain. Jadi kalau umpama tarawih itu ingin dilaksanakan bulan lain, itu tidak boleh, harus ada di bulan Ramadan. Ya, betul sekali. Jadi tarawih hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Harus rajin tarawih ya guys. Nah, begitu. Mungkin bintang tamu lain mau bertanya. Ya, sebelum itu, tunggu ya. Sebelum itu, jadi di sini memang ada beberapa perbedaan pendapat ya, tapi tidak harus jadi persoalan yang harus diperdebatkan di sini soal tarawih 20 rakaat atau 20 rakaat atau 8 rakaat ya, atau jamaah tidaknya gitu. Nanti dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Dikra. Mau Kak bertanya, tarawih itu disunahkan sendiri atau berjamaah? Nah, menurut Imam Syafi'i, tarawih itu pada masanya dilaksanakan secara berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau umpama wajibnya itu tarawih adalah harus berjamaah, tidak boleh sendiri. Nah, ada lagi yang bertanya? Tarawih itu ada 20 rakaat. Nah, yang sah itu 20 rakaat atau yang 8 rakaat? Nah, di sini ada yang berbeda pendapat banyak. Tapi Rasulullah itu tidak pernah bilang tarawih itu 8 rakaat. Tarawih itu 20 rakaat. Tarawih itu 20 rakaat. Tapi jika dilaksanakan secara berjamaah, itu yang wajibnya sebenarnya 8 rakaat sih memang. Nanti boleh dilanjut di rumah. 20 rakaat, tapi jika lebih bagus lagi dilaksanakan berjamaah secara 20 rakaat. Iya. Jadi Karena- tidak apa-apa, jadi di rumah dilanjut. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau bisa berjamaah lebih afdolnya. Oh iya. Sebenarnya, Lebih ya seperti yang saya bilang tadi, tidak harus jadi perbedaan pendapat yang diperdebatkan ya kan. Nah, di 8 rakaat itu karena Nabi ini Iya. berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid, Lalu? awalnya itu Rasulullah berjamaah di masjid 8 rakaat. Tapi dia melanjutkan di rumahnya sampai 20 rakaat karena dia takut bahwa nanti itu umat-umatnya menganggap bahwa itu adalah wajib. Padahal sunat tarawih itu hanya sunnah Ji. Jadi lebih bagusnya Nabi waktu itu mengira dia melanjutkan 20 rakaatnya di rumah sendiri. Jadi dia hanya berjamaah dengan para sahabat dan para umat-umatnya, yaitu 8 rakaat. Makanya banyak yang berpikir, banyak aliran lain menganggap bahwa tarawih itu cuma 8 rakaat. Padahal Nabi tidak pernah bilang, Rasulullah tidak pernah bilang bahwa tarawih itu cuma 8 rakaat. Padahal Nabi melanjutkan sendiri di rumah karena dia takut bahwa tarawih itu jadi wajib. Ya, betul. Sama dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu melakukan sholat tarawih 8 rakaat juga. Tapi melanjutkan di rumah juga 20 rakaat. Maka pada malam itu ada suara gemuruh di malam harinya, seperti gemuruh para lebah. Karena para sahabat dan Nabi itu melanjutkan tarawihnya di rumah. Jadi jangan ya sampai 28 rakaat saja. Kalau bisa 20 rakaat lebih bagus. Lebih dianjurkan. Sekarang kan banyak juga masjid yang melaksanakan 20 rakaat Iya. berjamaah. Jadi lebih bagusnya, lebih afdolnya 20 baik rakaat. 20 rakaat secara berjamaah di Ya. masjid. Karena sekali setahun aja di bulan suci Ramadan. Iya, tidak ada di bulan hanya lain ini. Jadi
pasti setelah Ramadan pasti kalian juga ini sama tarawih toh. Betul sekali. Pasti di akhir-akhir itu menyesal bilang kenapa dan dari dulu kak taruh 20 rakaat padahal enak sih rasanya gitu. Pahalanya juga Pahalanya berapa juga. banyak. Iya. Sebenarnya nggak ada yang harus diperdebatkan di sini. Iya, Tapi cumanya orang-orang ada orang mempersulit. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Iya. Iya. Apakah dari Saskia ada lagi yang mau ditanyakan? Mau Kak bertanya, tidak apa-apa jika kalau melaksanakan tarawih 8 rakaat di masjid, terus dilanjut lagi. Iya, tidak apa-apa Ji, yang penting yang tidak apa-apa Ji, itu tidak apa-apa Ji. Yang penting jika kalau dilaksanakan ke 20 rakaat dalam sehari itu lebih bagus memang lagi, tapi saya saranku untuk sekarang ini laksanakan nih 20 rakaat di masjid. Kalau 20 rakaat di masjid tidak ada halangan, tidak ada apa-apa, lebih afdolnya di 20 rakaat di masjid supaya pahalanya juga lebih besar toh. Iya. Kayak yang dibahas kita tadi Kak. Iya, Iya. dan ini juga ada salah satu alasan Nabi itu tidak menyelesaikan sholatnya di masjid karena pada saat itu Nabi sholat di masjid dan Nabi yang mengimani. Kalau misalnya Nabi yang imani terus sampai 20 rakaat, Nabi takut umatnya tidak sanggup mengikuti gerakan sholatnya Nabi. Jadi Ya. Nabi pulang ke rumah dan melanjutkan di rumah. Dan Nabi memerintahkan para khalifah-khalifah untuk melanjutkan dan memerintahkan para umat-umat untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi sebaiknya dilaksanakan di masjid saja. Ya, karena ada sekarang kan itu tarawih udah udah kulmin 30 juz. Ada yang seorang biasa singkat-singkat nggak terlalu. Ada sih beberapa masjid kayak Bacaan sholat. Iya, bacaan sholatnya itu full 30 juz. Tapi sekarang itu ada yang terpotong-potong. Jadi afdolnya sekarang tidak ada apa-apa itu sholat tarawih 20 rakaat di masjid karena tidak terlalu lama. Dulu itu Nabi satu kitab satu Al-Quran habis selama 1 bulan. Ya. Makanya Nabi itu pulang ke rumah melaksanakan sisanya, takut juga kalau jamaahnya itu tidak sanggup. Ya, betul. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan di rumah juga tidak masalah, tidak ada masalah di persoalan itu. Mbak Isyan tidak Tidak menyulitkan, betul Ya. sekali teman-teman. Tidak Agama itu mudah, tapi menyulitkan. jangan dimudah-mudahkan. tapi jangan dimudah-mudahkan juga. Ya, ada juga kaidah yang namanya kaidah fikih, yaitu al-adatu muhakkamah. Ada kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Jadi kalau umpama kebiasaanmu itu cuma 8 ada 8 tapi afdolnya itu ya 20 rakaat. Usahakan ki selesai tarawihmu 20 rakaat di masjid secara berjamaah. Nah, setelah tadi apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah masih belum jelas bagaimana? Bagaimana tentang orang yang pergi tarawih tapi tidak mendengarkan ceramah lebih dahulu? Nah, itu juga yang saya mau tahu sebenarnya itu. Iya. Kalau umpama itu tarawih biasa kan ada tarawih dulu itu sebelumnya tarawih itu ada ceramah tarawih. Toh ada biasa orang sudah sholat isya lagi dulu, baru sudah habis ceramahnya baru balik tarawih. Iya. Itu sebenarnya itu tidak apa-apa Ji, tidak apa-apa Ji, tapi lebih kalau mau beli banyak pahalamu sebenarnya mendengarkan ki paling itu 10 menit Ji, 15 paling lama. Dan tidak apa-apa Ji sebenarnya, tapi lebih bagusnya itu lebih afdolnya usahakan ki dengar dulu ceramah. Tergantung masjid juga, kalau mau ada ceramahnya ada juga di masjid mungkin kapan tidak cukup dananya ya, ada pernah saya datang di masjid itu tidak ada dananya, tidak ada kodong sumbangannya. Setelah dia sholat isya langsung dia tarawih. Jadi kalau begitu kondisi masjidnya tidak apa-apa Ji, langsung saya tarawih. Kalau memang masjidnya itu menyediakan ceramah tarawih, ya lebih bagusnya tinggal tidur dia mendengarkan ceramah tarawih. Saya mau bertanya bagaimana pendapatmu tentang orang yang tidak sholat witir langsung pulang? Oh iya, biasanya memang itu kan orang sudah tarawih itu kan ada dulu sholat witir. Iya. Nah, itu kan sholat witir sebenarnya sholat penutup, tidak boleh nyala lagi dilaksanakan sholat setelah sholat witir. Jadi kalau memang mau kita tahajud di malam hari, jangan dulu sholat witir. Kalau memang ada niat mau tahajud di malam hari, jangan dulu sholat witir. Jadi setelah tarawih pulang dulu. Tapi kalau memang setelah tarawih tidak ada niat untuk sholat apa-apa,
Nah, lebih bagusnya ambil punya sholat witir berjamaah. Iya, betul. Kan kalau sholat berjamaah tambah lagi pahalanya begitu. tuh. Nah, tapi kalau umpama ada niat tuh sholat tahajud di malam hari, nah sudah habis sholat tahajud baru sholat witir gitu. Oke teman-teman, sampai di sini cukup Baik. dengan podcast kali ini. Ya. Semoga Maaf, membantu. Semoga membantu dan maaf kalau ada kesalahan kata dan maaf kalau ada kekurangan juga. Dan yang kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rangkaian-rangkaian pertanyaan dan jawaban dari podcast atau video pertama kami. Semoga bermanfaat dan jadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Semoga Alamin. diterima oleh kalangan masyarakat di luar sana. Ya. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, Subscribe. Bye.